Rompas, Saudara, dalam pembukaan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi menyinggung soal kode arahan Pak Lurah untuk menentukan capres dan cawapres pemilu 2024. Jokowi mengaku baru menyadari kalau kode Pak Lurah ternyata merujuk padanya. Di hadapan peserta sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi menegaskan ia bukan ketua umum parpol atau ketua koalisi partai politik yang bisa menentukan capres atau cawapres. Capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwani menanggapi kode arahan Pak Lurah di Pilpres yang disampaikan Presiden Jokowi. Jazuli bilang betul atau tidaknya bantahan Presiden tersebut tergantung dari kejujuran Presiden Jokowi. Jazuli menyebutkan indikasi yang muncul mengarah pada kesimpulan ada arahan Presiden soal Pilpres. Atau tidak betul itu kembali kepada kejujuran Presiden. Tetapi indikasi-indikasi yang muncul itu membuat orang memiliki kesimpulan itu. Sebenarnya dalam demokrasi saya sendiri tidak ada masalah selama mengarahkan itu tidak menggunakan jabatannya sebagai presiden. Kita membahas pernyataan Presiden Jokowi soal julukan Pak Lurah dalam menentukan capres-cawapres yang akan kami bahas bersama Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, Deputi Bidang 5 Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodawardhani, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan, Pak Yandri, dan Mbak Dhani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya akan ke Pak Yandri terlebih dahulu. Pak Yandri, ini kan kalau sebelum-sebelumnya PAN kan berulang kali menyebutkan bahwa pentingnya konsultasi dengan Presiden. Ini kok ada perbedaan pernyataan ya, Ketum PAN yang sebelumnya bilang seperti itu dan juga pernyataan Presiden soal tidak menentukan capres dan cawapres. Ya, saya kira proses menuju kontestasi Pilpres itu sudah sangat panjang. Kami lakukan komunikasi dengan berbagai partai politik ya. Walaupun pada akhirnya tanggal 13 kemarin kami di Gedung Penyusunan Naskah Proklamasi sudah menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo. Nah, memang banyak publik mengkaitkan terutama lawan-lawan politik mungkin ya, mengkaitkan keputusan PAN itu dikaitkan dengan Pak Lurah. Nah, Pak Lurah tadi sudah ditegaskan oleh Pak Jokowi kira-kira menuju kepada dirinya. Nah, oleh karena itu PAN dalam mengambil keputusan itu sangat independen. Artinya memilih Prabowo itu bukan yang pertama bagi PAN, ini sudah yang ketiga kali. Dan kalaupun ada diskusi atau pembicaraan dengan Pak Jokowi itu menurut PAN itu normal-normal saja, dan memang Pak Jokowi sekarang itu angka kepuasannya sangat tinggi di publik. Jadi kalau ada orang yang mendekat kepada orang yang harum baunya atau wangi badannya, ya saya kira sah-sah saja. Yang salah itu kalau jauh. Gitu loh. Baik, saya langsung ke Mbak Dhani nih. Mbak Dhani, ini kan Presiden mengklarifikasinya ini di sidang MPR dan dengan humor, tapi tampak sekali bahwa ini memang sepertinya dilakukan
bukan terstruktur ya, apa artinya ya? Memang disisipkan untuk disampaikan kepada publik. Kalau menurut Mbak Dhani sendiri ini memang seperti apa sih? Apakah memang sepenting itu klarifikasi dari Presiden Jokowi? Ya, saya rasa dengan cara Presiden menyampaikan itu dengan humor, tapi sebetulnya itu kan persoalan yang beberapa waktu ini menjadi pemberitaan di media. Dan ini Presiden sangat tahu tentang hal ini, bahwa banyak sekali dipercakapkan bahwa Presiden cawe-cawe dan lain-lain terkait dengan hal itu. Dan kemudian sebutan lurah, saya rasa sahabat saya Mas Burhan juga kalau nyebut Pak Jokowi juga Pak Lurah juga gitu kadang-kadang. Jadi sebetulnya hal-hal ini kalau dikaitkan apakah Presiden cawe-cawe dan kemudian beliau sendiri mengklarifikasi itu di pada hari ini pada pidatonya, saya rasa ini juga upaya beliau untuk menghentikan tanda kutip bukan rumor ya, tetapi sebetulnya polemik-polemik di media massa yang saya rasa mungkin pada satu titik juga itu mengganggu sekali. Dan kemudian beliau dengan cara humornya dan lain-lain menyampaikan klarifikasi itu, bahwa itu seperti yang disampaikan oleh Pak Yandri, bahwa itu ini normal-normal saja, karena mengingat Pak Jokowi punya approval rating yang begitu tinggi, sehingga setiap tindakan, entah tindakan politik beliau atau tindakan yang bahkan biasa-biasa saja, itu akan publik atau siapapun itu langsung akan memberikan tafsir yang berbeda-beda. Baik, jadi artinya bentuk penegasan ya, bahwa Presiden tidak ikut campur dan juga tidak cawe-cawe soal cawapres dan capres. Mas Burhan, kalau dari Mas Burhan sendiri seperti apa nih perspektifnya? Apakah penegasan Presiden tadi pagi itu merupakan bentuk jawaban dari Presiden Jokowi untuk menjawab rumor yang ada, atau menjawab ke pihak tertentu? Bu Mega mungkin misalnya? Iya, jadi saya memandang pernyataan Presiden tadi pagi itu bagian dari klarifikasi beliau sekaligus balancing of power. Karena bagaimanapun deklarasi PAN dan Golkar yang selama ini seringkali di publik menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi, itu bisa ditafsirkan deklarasi kedua partai kepada Prabowo ini tanda kutip atas minimal seizin Presiden Jokowi. Dan itu perlu di balancing karena PDI Perjuangan sudah punya calon sendiri yang merupakan rival utama Pak Prabowo. Apalagi pernyataan Pak Jokowi tadi disampaikan di depan Ibu Mega. Nah, pertanyaannya adalah apakah klarifikasi itu cukup untuk menjawab rumor yang berkembang bahwa Presiden Jokowi punya calon selain Mas Ganjar sebagai calon presiden yang diunggulkan di 2024. Nah, soal apakah itu dipercaya atau tidak, itu soal lain. Presiden Jokowi perlu menyampaikan ke publik, terutama pesan yang dikirimkan kepada PDI Perjuangan, bahwa beliau masih sami'na wa ta'na sebagai kader PDI Perjuangan untuk mengusung Mas Ganjar. Tapi sebagai presiden, publik bisa menafsirkan lain. Karena dalam politik seringkali kita tidak harus menyimak apa yang dikatakan, tapi juga menyimak apa yang tidak diucapkan. Jadi harus menyimak apa yang disebutkan dan juga yang tersirat seperti itu ya. Pak Yandri, kalau dilihat ini kan Pak Zulhas juga menyebut bahwa tidak ada arahan soal koalisi kemarin. Ini tampaknya berbarengan ya, tapi sebenarnya ada tidak sih arahan dari Presiden? Kan kalau sebelumnya Pak Zulhas juga sering menyebut tuh ikut apa kata Panglima tertinggi. Mbak Cynthia, jadi waktu memutuskan gabung ke Golkar itu, Bang Jul itu memimpin rapat di DPP dan saya persis di sebelah kanan Bang Jul. Dan itu juga kita menanyakan kepada seluruh DPW PAN se-Indonesia. Walaupun memang setahun yang lalu Bang Jul itu diberi mandat penuh untuk menentukan arah koalisi. Jadi PAN itu benar-benar mendengar suara kader, bahwa ada sedang diskusi dengan Pak Jokowi, kemudian tukar pikiran, normal. Bang Jul kan menterinya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sekarang kan masih sangat dicintai oleh rakyat. Jadi wajar kalau PAN dalam koalisi pemerintah, Bang Jul dekat dengan Pak Jokowi, kemudian
Pak Jokowi sudah 2 kali terpilih jadi presiden dan sukses, jadi tidak ada salah kalaupun PAN berkonsultasi, berkomunikasi, berdiskusi bahwa PAN memutuskan kemana, ya itu independensi PAN gitu. Jadi tidak dikaitkan dengan secara langsung bahwa PAN diintervensi oleh Pak Jokowi. Dan menurut saya tidak elok kalau membawa Pak Jokowi mengintervensi sebuah partai politik, dan tidak baik bagi Pak Jokowi, tidak baik juga buat kami di partai politik, karena kami sudah ada mekanisme baku dalam mengambil sebuah keputusan, dan itu sudah kami lakukan kemarin bergabung dengan Pak Prabowo, dan itu normal karena saya dari awal mengatakan PAN hanya 2 pilihan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tidak ada yang lain. Nah maka kalau kemarin kami memutuskan itu lebih cepat, ya itu lebih baik sehingga publik menilai bahwa sekarang sudah ada kira-kira 3 pasang capres cawapres yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Itu loh Mbak Cynthia. Oke, baik Mbak Dhani, sebelum kita break nih Mbak Dhani, kalau dilihat dari urutannya apa yang disebutkan atau yang diklarifikasi Presiden ini, di pidatonya soal lurah ini masuk dalam urutan atas. Apakah ini artinya suatu hal yang bisa dikatakan fundamental, sangat penting dan perlu diketahui oleh publik? Ini soal tafsir ya Mbak ya, itu bisa saja karena itu ditaruh di pembuka bisa dianggap penting karena selebihnya pidato presiden kan langsung fokus terhadap soal RAPBN dan lain-lain itu. Tetapi pidato pembuka ini mungkin perlu diletakkan sebagai hal ini penting tuh disampaikan sebagai klarifikasi karena sebetulnya polemik yang terjadi selama ini di berita itu bukan hanya merugikan Pak Jokowi saja, tetapi juga merugikan partai-partai politik terkait. Misalnya soal independensi itu kan kemudian dipertanyakan, kok ini seakan-akan ini harus manut kepada presiden, padahal partai politik itu kan punya kemerdekaan dan independensinya sendiri gitu. Sehingga ini sebetulnya polemik ini tidak hanya merugikan presiden, tetapi juga merugikan partai politik terkait sehingga perlu diklarifikasi. Dan soal kedekatan segala macam itu wajar lah, karena beliau-beliau ini kan juga menteri-menterinya Pak Jokowi gitu, tapi karena ini pemilu pasti dikait-kaitkan dengan soal cawe-cawe dan lain-lain. Oke, artinya Presiden Jokowi juga sudah merasa terganggu ya dengan banyaknya masukan dari masyarakat bahwa Presiden dinilai ikut cawe-cawe. Kita masih membahas soal pernyataan Presiden Jokowi soal julukan terhadap dirinya terkait Pak Lurah. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya julukan Pak Lurah ini sebenarnya hanya jokes atau hanya bentuk keakraban atau ada makna lain sih? Atau justru ada muatan politik? Tidak ya, menurut saya sih ini kode biasa untuk melihat Nusantara seperti tak ubahnya kampung di pelosok Jawa. Karena presiden kan disebut oleh kalangan politisi sebagai Pak Lurah, Pak Menseknek sering dikodekan sebagai Pak Care. Gitu. Itu kan istilah yang merujuk pada pamong praja di desa-desa di Jawa, yang menurut saya mungkin berkaitan dengan latar belakang Pak Jokowi dan Pak Pratik yang berasal dari Jawa juga. Jadi saya sih nggak ada sesuatu yang khusus yang kita. Jadi murni kode nih menurut Anda sendiri, karena kalau kita bicara soal perumpamaan Pak Lurah nih, biasanya nih saya sebagai seorang awam biasanya kan apa-apa kalau di kelurahan tuh lapornya harus disetujui oleh Pak Lurah. Itu bisa diartikan seperti itu tidak sih? Ya tergantung perspektif mana yang kita pakai. Kalau misalnya perspektifnya kritis ya, bahwa Pak Jokowi melakukan intervensionis, ya mungkin saja menafsirkan Pak Lurah sebagai pihak yang terlalu intrusif urusan warga. Tapi di desa-desa kan lurah juga makin otonom, warga juga makin otonom, tidak harus dimaknai seintrusif seperti yang Bu Cynthia katakan. Jadi lagi-lagi posisi orang tergantung perspektif mana yang dipakai. Tetapi saya bisa mengerti Cynthia kenapa Pak Presiden ya, bukan Pak Lurah ya, itu tadi mengklarifikasi di sidang di MPR. Pertama memang selain merugikan buat presiden sendiri, kemudian juga mencitrakan seolah partai tidak punya kedaulatan atas dirinya sendiri, secara opini publik juga negatif. Jadi survei kami bulan Juni, mereka yang mengikuti isu cawe-cawe ya, Presiden Jokowi dianggap cawe-cawe, itu sekitar sepertiga dari populasi pemilih. Dan dari mereka yang mengikuti, semakin mereka tahu isu itu, semakin
punya persepsi bahwa Presiden Jokowi Oke. negatif. Baik, terakhir singkat saja Pak Yandri, apakah ini artinya PAN mulai saat ini sudah tidak mau lagi jaga-jaga lah ya untuk meminta masukan terkait Pilpres ataupun pengajuan nama cawapres di koalisi nantinya terhadap Presiden Jokowi? Ya, tetap kami akan dekat dengan Pak Jokowi karena Bang Jul atau PAN berkoalisi dengan pemerintah. Soal masukan Jokowi tetap diminta juga artinya? Iya, kita ini minta ke pemuka agama, ke tokoh politik, tokoh bangsa, anak muda, petani pun kita minta pendapat, apalagi Pak Jokowi. Tapi nanti keputusannya itu ada di internal partai. Jadi kalau meminta masukan, minta nasihat, diskusi, selama itu untuk kebaikan, bagus. Apalagi dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi Oke. presiden 2 periode. Baik, jadi tetap akan terus menjalin seperti itu ya untuk PAN ya. Baik, terakhir Mbak Dhani, mungkin ada yang ingin disampaikan dari KSP sendiri terkait dengan kalau kita lihat Pilpres kan saat ini sudah semakin dekat dan semakin hangat, singkat saja Mbak Dhani. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam pengantar pidatonya tadi itu juga sekaligus mengajak kepada kita semua agar kita berhati-hati dan klarifikasi terhadap isu-isu atau pemberitaan-pemberitaan yang butuh penjelasan lebih lanjut. Jadi tapi sah-sah saja semua orang punya tafsir seperti itu karena bukan saja di tahun politik tapi juga lembaga-lembaga survei juga sudah menaikkan hasil-hasil surveinya, apalagi Pak Jokowi memiliki approval rating yang tinggi dan itu bisa dimaknai apa saja. Tetapi saya rasa klarifikasi hari ini yang dilakukan oleh Presiden itu juga untuk menutup perdebatan yang mungkin silang sengkarut selama ini yang sebetulnya juga membuat kita tidak produktif untuk memperbincangkan itu saja. Baik, terima kasih. Tapi satu yang pasti Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Pak Lurah. Terima kasih Pak Yandri Susanto, Waketum PAN. Dan terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Dan juga Mbak Jaleswari Pramodawardhani, Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di